JIC segera menuju Premier League. Tom Hai tampil menggila dan menang di Eredivisie. Sintayong tak mau dianggap gagal. Barcelona dan Manchester City rungkat bersama. Inter tampung Gundogan di akhir musim. Halo football lovers, tetap semangat ya. Mimin kasih tahu nih, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu biar nggak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga La Liga Jornada ke-18, laga perebutan puncak klasemen antara Barcelona versus Atletico Madrid akhirnya dimenangkan oleh tim tamu Atletico Madrid dengan skor 2-1. Sempat unggul lebih dulu lewat gol Pedri, namun pasukan Diego Simeone berhasil comeback lewat gol yang dicetak oleh Rodrigo de Paul di menit 60 dan Alexander Sørloth di menit 90+6. Hasil ini membuat Los Colchoneros sementara memimpin puncak klasemen La Liga menggeser Barca dengan koleksi 41 poin. Sementara itu dari hasil laga Bundesliga Spieltag ke-15, juara bertahan Bayer Leverkusen sukses menang besar atas tamunya Freiburg 5-1. Gol dari Die Wuxow di laga ini diborong oleh kuatrik dari Patrick Schick masing-masing di menit 45, 67, 74, dan 77. Sementara satu gol lainnya diselesaikan oleh Florian Wirtz di menit 51. Raihan 3 angka ini membuat anak asuh Xabi Alonso sementara berada di peringkat 2 klasemen dengan 32 poin. Dari Giornata ke-17 Serie A, Lazio sukses mengemas 3 poin setelah mengalahkan tuan rumah Lecce 2-1. Gol kemenangan Giaguilotti di laga ini masing-masing dicetak oleh Castellanos di menit 45+3 serta Adam Marusic di menit 87. Kemenangan ini membuat pasukan Marco Baroni sementara berada di peringkat 4 klasemen dengan raihan 34 poin. Di laga lainnya, Napoli sukses mengkudeta puncak klasemen Serie A dari tangan Atalanta dengan raihan 38 poin setelah mampu mengandaskan tuan rumah Genoa 2-1. Serdadu Antonio Conte meraih kemenangan lewat gol yang disumbangkan oleh Zambo Anguissa di menit 15 serta Amir Rahmani di menit 23. Bergeser ke hasil dari laga Liga Inggris pekan ke-17. Manchester City lagi dan lagi mengalami kekalahan. Kali ini The Citizen tunduk atas Aston Villa 2-1 di Villa Park. 2 gol kemenangan pasukan Unai Emery ini diciptakan oleh John Duran di menit 16, serta Morgan Rogers di menit 65. Raihan 3 poin ini membuat peringkat Villains berada di atas Manchester City, yakni di peringkat 5 dengan 28 poin. Lalu di tempat lain, Newcastle United berpesta 4 gol tanpa balas di markas Ipswich Town. Masing-masing gol dari The Magpies disumbangkan oleh hat-trick dari Alexander Isak di menit 1, 45, dan 54. Serta 1 gol dari Jacob Murphy di menit 32. Hasil ini membuat anak asuh Eddie Howe kini sementara berada di peringkat 7 dengan 26 poin. Pesta gol juga terjadi di Selhurst Park. Arsenal sukses menang besar atas tuan rumah Crystal Palace 5-1. Gol dari The Gunners masing-masing diceploskan oleh Brest dari Gabriel Jesus dan masing-masing gol dari Kai Havertz, Gabriel Martinelli, dan Declan Rice. Raihan 3 poin ini membuat meriam London sementara berada di peringkat 3 dengan 33 poin. Kemenangan besar Arsenal atas Crystal Palace harus dibayar mahal atas cederanya bintang mereka Bukayo Saka. Dilaporkan oleh Goal, Saka mengalami cedera hamstring cukup parah yang membuatnya harus ditarik keluar di menit 24. Saka kemudian terlihat berjalan keluar stadion Selhurst Park dengan menggunakan kruk. Kondisi cedera hamstring Saka tersebut masih akan dinilai oleh tim medis. Namun Arsenal dan Arteta kini harap-harap cemas karena cedera hamstring tersebut adalah kali ketiga yang dialami Saka. Kemungkinan terbesar Saka akan absen hingga awal Januari. Artinya ia tak akan tersedia untuk laga melawan Ipswich Town, Brentford maupun Brighton. Sementara itu, kekalahan Manchester City atas Aston Villa membuahkan catatan tersendiri bagi Erling Haaland. Dilansir Gol dari akun X @statementdev, dalam 3 laga terakhir, Haaland ternyata catatkan statistik buruk. Selain tidak mencetak gol dan assist, pemain Norwegia itu gagal menyelesaikan dribble dan hanya melakukan 3 kali percobaan ke gawang dalam 270 menit yang dihabiskannya di lapangan. Selain itu, ia hanya ciptakan 1 tembakan tepat sasaran dari 3 laga. Ia juga kehilangan
penguasaan bola sebanyak 22 kali dan hanya menyelesaikan 19 operan. Beralih ke kabar dari rival Kota City, Manchester United. Menurut laporan The Sun, Red Devils sedang bergerak mencari kiper yang bisa jadi pesaing Onana. Pasalnya, pihak Setan Merah serta Ruben Amorim tidak berharap banyak pada kualitas Aldebaran sebagai pesaing sepadan bagi Onana. Mencari bakat kiper MU Toni Cotton tengah mengincar nama kiper Leeds, Ilan Maslin. Kiper muda asal Prancis tersebut akan dibidik MU pada bulan Januari nanti, apabila Aldebaran sudah menemukan klub baru. Dari Inggris, kita beralih ke kabar dari La Liga. Kemenangan Atletico Madrid atas Barcelona tak hanya sukses membawa mereka kudeta puncak klasemen La Liga, akan tetapi juga mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun. Dilansir dari Football Espanya, kemenangan di markas Barca ini merupakan kemenangan pertama yang diraih Atletico Madrid sejak terakhir meraihnya di tahun 2006. Kemenangan di markas Barca ini juga untuk pertama kalinya dirasakan oleh Diego Simeone sejak membesut Atletico Madrid. Dari berbagai rekor ini, Diego Simeone semakin yakin bahwa perburuan gelar La Liga musim ini akan menjadi miliknya. El Galo bertekad mengulangi pencapaian Los Colchoneros sebagai juara La Liga musim 2020-2021. Sementara itu, pesaing peraih gelar La Liga lainnya, Real Madrid juga masih optimis bisa mempertahankan tahta La Liga musim ini. Hal itu terlihat dari perkataan pelatih El Real Carlo Ancelotti soal target poin timnya musim ini. Dalam wawancaranya jelang laga melawan Sevilla, Ancelotti mengatakan timnya akan mencoba meraih target 90 poin musim ini. Musim lalu, El Real menjuarai La Liga dengan poin 95. Target 90 poin musim ini dianggap masih realistis oleh Don Carlo untuk timnya bisa gelar La Liga. Dari Spanyol, kini bergeser menuju ke kabar dari sepak bola Italia. Dilaporkan oleh Football Italia bahwa AC Milan akan segera mengamankan tanda tangan bakat Atletico Paranense asal Uruguay, Agustin Canobio, seharga 4 juta euro. Pemain berusia 26 tahun ini adalah pemain sayap serba bisa. Ia juga punya cap sebanyak 12 kali di timnas Uruguay. Musim ini, Canobio sudah menyumbangkan 9 gol dan 7 assist dalam 40 laga bagi Atletico Paranense. Transfer Canobio ke Rossoneri juga akan memberikan keuntungan bagi klub lama Canobio yakni Peñarol. Pasalnya, klub asal Uruguay itu dilaporkan mendapatkan klausul pelepasan sang pemain sebesar 450.000 euro. Beralih ke kabar berikutnya yang datang dari Jose Mourinho. Laporan yang berasal dari jurnalis olahraga Turki Ege Sabunkoglu mengklaim bahwa bos Fenerbahce itu telah terbang keluar dari Turki pada hari Sabtu 21 Desember 2024. Mo dilaporkan meninggalkan Turki dalam rangka untuk menjalani agenda operasi. Namun, agenda operasi tersebut tidak disampaikan secara spesifik oleh pihak Mo. Intinya, The Special One mengalami masalah pada kesehatannya dan harus disembuhkan lewat jalan operasi. Fenerbahce baru akan beraksi lagi pada tanggal 5 Januari. Fans berharap agar Mourinho sudah sembuh dari operasinya dan akan kembali menemani tim di pinggir lapangan. Lanjut ke kabar berikutnya soal masa depan pemain timnas Indonesia JIZS. Bek Venezia itu secara belak-belakan mengutarakan keinginannya untuk berkarir di Premier League musim depan. Kompetisi sepak bola negeri Britania Raya itu menurutnya adalah tujuan selanjutnya setelah ia bermain di Serie A. Hal itu ia utarakan di acara podcast The Highway. Beberapa pakar transfer di Italia seperti Gianluca Di Marzio juga banyak mengabarkan bahwa Bang Jai banyak diincar oleh klub-klub liga lain termasuk Inggris. Meski begitu, JIZS mengaku tak buru-buru mengejar ambisinya itu. Ia masih ingin fokus di Serie A menyelesaikan musim bersama Venezia. Berikutnya ada kabar dari rekan JIZS di timnas Indonesia, Tom Hai. Setelah Almere City mendapat pelatih yang dikritik Tom Hai, Almere City langsung sukses meraih kemenangan di Eredivisie saat melawan Heerenveen. Kemenangan ini juga diwarnai dengan penampilan Spartan Tom Hai yang kembali dimainkan sebagai starter oleh pelatih interim Anos Daskir. Hai diduetkan dengan Anas Tahiri di posisi pivot dan lebih berperan sebagai penyuplai bola. Hai tampil cukup solid di posisi itu. Wajar jika SofaScore memberinya nilai 7,0. Kemenangan Almere ini juga adalah kemenangan keduanya di Eredivisie musim ini, di mana terakhir kali Almere meraih kemenangan yakni pada 26 Oktober lalu saat melawan NEC Nijmegen.
Kabar berikutnya datang dari Piala AFF 2024, di mana timnas Indonesia akhirnya gagal lolos ke semifinal setelah dengan 10 pemain mereka dijungkalkan oleh tim tamu Filipina 1-0 di Solo. Kekalahan ini disesali oleh banyak pihak sebagai sebuah kegagalan. Namun, tidak dengan Sintayong. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu tak mau disebut gagal usai anak asuhnya tersingkir di babak grup Piala AFF 2024. Sintayong beralasan ini adalah tim muda yang butuh banyak pengalaman. Bisa saja dibilang gagal karena kita tidak bisa lolos dari grup. Tapi kita juga bisa lihat ini bukan timnas senior. Kalau kita bawa tim senior, saya bisa pastikan kita bisa juara, kata Sintayong. Sementara itu, kekalahan atas Filipina ini telah membuat ranking FIFA Indonesia berpeluang turun drastis. Dilansir dari Okezone, timnas Indonesia berpeluang langsung melorot 3 peringkat, yakni dari peringkat 127 ke 130 FIFA. Menurutnya, posisi timnas Indonesia karena kehilangan 2,91 poin efek tumbang dari The Ascals. Alhasil, perolehan poin timnas Indonesia sekarang diperkirakan menjadi 1.130,5 poin. Dengan poin tersebut, Indonesia harus rela disalip 3 negara, yakni Kongo yang naik ke peringkat 127 dunia, Sierra Leone di peringkat 128, dan Siprus di peringkat 129. Dilaporkan oleh Eurosport, bek andalan Manchester City Ruben Dias dipastikan absen dalam durasi waktu yang cukup lama karena cedera otot yang dideritanya pasca laga melawan MU pekan lalu. Menurut Pep Guardiola, Dias bakal absen selama 3 hingga 4 minggu. Meski kehilangan Ruben Dias, 2 bek tengah The Citizen lainnya yakni John Stones dan Manuel Akanji telah sembuh dari cedera. Sementara itu dari kota London, tersiar kabar bahwa Arsenal sedang merancang skema proyek penambahan kapasitas Stadion Emirates. Chairman Arsenal, Jose Kroenke berencana menambah kapasitas Emirates dari 60.000 menjadi 80.000. Namun tampaknya penambahan kapasitas sebesar 20.000 itu akan menelan biaya hingga ratusan juta pounds. Hal itu disampaikan langsung oleh Nick Terrer, Direktur Asosiasi Firma Arsitek BDP Patton, sekaligus desainer utama di Stadion baru Everton. Menurut Terrer, nominal yang harus dikeluarkan The Gunners untuk menambah kapasitas Emirates ibarat membangun stadion baru lagi. Dilaporkan Talksport, ada beberapa pemain di klub-klub besar Liga Inggris yang terancam absen di laga Boxing Day nanti. Beberapa pemain ini terancam absen apabila menerima kartu kuning di laga pekan ke-17 Liga Inggris minggu ini. Pasalnya, seorang pemain yang mengoleksi 5 kartu kuning di Liga Inggris dari pekan 1 hingga 19 akan dihukum larangan bermain 1 kali. Beberapa pemain ini kebetulan sudah mengoleksi 4 kartu kuning. Pemain tersebut diantaranya adalah Nicholas Jackson dan Robert Sanchez dari Chelsea, Gabriel Jesus dari Arsenal, Bernardo Silva dari City, Devon Putz, Konate dan Darwin Núñez dari Liverpool, serta Harry Maguire dari MU. Sementara itu dari kabar lainnya, FA dilaporkan akan segera bertindak melakukan investigasi menyeluruh mengenai kasus gol Son Heung-min di laga melawan MU pada ajang Carabao Cup. Dilansir dari Give Me Sport, mantan kepala wasit PGMOL Kit Hackett yakin bahwa FA akan membuat putusan untuk peristiwa gol sepak pojok Son di laga tersebut. FA akan memulai investigasi tersebut atas dasar desakan dan protes yang disampaikan banyak pihak terkait adanya gangguan terhadap kiper Altay Bayindir oleh Lucas Bergwall sebelum gol itu terjadi. Dari Inggris, beralih ke kabar dari La Liga. Menurut laporan Diario AS, Real Madrid akan segera melakukan langkah peminjaman untuk bek Napoli Rafa Martin di bulan Januari ini. Bek tengah berusia 22 tahun itu juga sudah bersedia untuk kembali ke klub lamanya itu setelah dilepas ke Partenope bulan Juli lalu. Los Blancos kini sedang mencari opsi bek tambahan karena stok bek tengah yang menipis. Opsi pinjaman dianggap realistis sebelum mereka membeli bek mahal di musim panas mendatang. Rafa Marin juga sudah direstui oleh Direktur Olahraga Napoli Giovanni Mana untuk pergi Januari nanti karena jarang mendapat menit bermain di bawah Antonio Conte. Kabar berikutnya datang dari klub Ligue A PSG. Menurut laporan El Equipe, PSG tengah membidik calon pengganti bek tengah Marquinhos yang berasal dari Bournemouth, Ilya Zabarny. Bek tengah asal Ukraina berusia 22 tahun itu dianggap sosok yang tepat mengisi pos bek tengah PSG di masa depan, yang juga akan ditinggal Milan Skriniar. Namun, di tengah usaha klub membidik pemain asal Ukraina itu, muncul kekhawatiran dari publik Paris. Pasalnya, di skuad PSG sekarang ada pemain dari Rusia, yakni Matvey Safonov. Kehadiran 2 pemain dari negara yang sedang berkonflik itu dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah.
Beralih ke kabar dari Italia, tersiar kabar bahwa Inter Milan sedang berupaya untuk menampung Ilkay Gundogan dari Manchester City pasca kontraknya habis. Dilansir tim Talk, gelandang asal Jerman itu sudah masuk dalam prioritas transfer Simone Inzaghi di musim mendatang. Gundogan akan coba diangkut oleh manajemen Nerazzurri dengan status gratis. Gundogan sendiri kemungkinan tidak akan diberi perpanjangan kontrak oleh The Citizen. Soal masalah gaji yang tinggi dari Gundogan, kabarnya sudah diantisipasi oleh Dewan Direksi Inter. Sementara itu, klub sekota Inter AC Milan dilaporkan baru saja melunasi hutang pengambil alihan klubnya. Dilansir dari Sempre Milan, pemilik AC Milan Redbird Capital baru saja membayar biaya kekurangan pengambil alihan klub dengan total 550 juta euro kepada Elliott Management. Asal tahu saja, dulu di tahun 2022, pengambil alihan AC Milan dari Elliott ke Redbird menelan biaya hingga 1,2 miliar euro. Saat itu, Redbird baru membayar ke Elliott sebesar 650 juta euro saja. Dengan pembayaran tersebut, kini semua biaya pengambil alihan klub sudah lunas. Masih dari Italia, bek Venezia asal Indonesia Jay Isells dilaporkan akan mengemban peran baru di klubnya. Dilansir Bola Sport, di laga melawan Cagliari, Minggu 22 Desember, Bang Jay akan menggantikan peran bek tengah andalan Venezia Michael Swoboda yang absen karena cedera. Bang Jay akan menjadi komando bek tengah dalam format 3 bek. Ia akan diapit oleh 2 bek lainnya di sebelah kanan dan kiri. Sebelumnya, Jay belum pernah ditempatkan di pos ini. Selama ini, Jay hanya berada di bek tengah bagian kanan atau kiri. Tugas Bang Jay teramat berat karena ia kemungkinan akan didampingi 2 bek yang jarang bermain, yakni Giorgio Altare dan Marin Suerco. Sementara itu, rekan Jay Isells di Timnas Indonesia, Ivan Jenner, dilaporkan hilang dari skuad Young Utrecht saat laga melawan Helmond di laga RST Divisi Jumat 20 Desember. Padahal sebelumnya Jenner selalu masuk skuad, bahkan kerap menjadi starter. Pihak klub belum mengungkapkan kenapa Jenner tidak masuk skuad. Hilangnya Jenner ini lalu menimbulkan banyak spekulasi di tanah air bahwa sang pemain sedang bersiap jika dipanggil membela Indonesia di Piala AFF 2024.